Lebih
anugerah-Mu selalu bersama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami kadang-kala menyepelekan Tuhan, kami seringkali melupakan Tuhan, kami seringkali merasa kami terhebat, kami selalu lebih dahsyat dari Tuhan. Tapi kami terus belajar Tuhan untuk terus menundukkan diri kami di bawah hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau terus belajar untuk mengandalkan Engkau dalam segala kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya siang hari
hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita boleh menikmati hadirnya Tuhan dalam hidup. Renungkan Tuhan yang engkau percaya di dalam Yesus. Renungkan Tuhan seperti apa yang engkau datang dan hampiri pada siang hari ini. Lihat keberadaan Tuhan yang dimana engkau datang merendahkan hatimu dan berdoa kepadanya. Saat engkau memejamkan mata, engkau merenungkan siapa Dia. Kau menemukan betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Betapa tidak ada apa-apanya. Betapa tidak berdayanya kita. Renungkan betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, dan betapa dalam kasih-Nya bagi kita. Kalau kita dikasihi Tuhan, apakah kita memiliki alasan untuk takut dengan kehidupan ini? Kalau kita milik Tuhan, apakah kita masih memiliki perasaan untuk takut menjalani hidup ini? Seharusnya semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin kita percaya kepadanya, semakin membuat kita berani menjalani hidup ini. Berani di dalam kebenarannya, berani di dalam semua rencananya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam kitab Daniel, umat yang mengenal Allahnya akan bangkit dan bertindak. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itulah Yesus datang. Selain mengampuni dosa kita, selain menyediakan surga bagi kita, tetapi Yesus juga datang untuk menyatakan kuasa-Nya yang ada di dalam kita dari semula ketika kita diciptakan. Maka ingatlah peristiwa penciptaan yang pertama, ketika Allah berkata kepada Adam dan Hawa, kuasai dan taklukkanlah semuanya itu. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Oleh sebab itu, berhenti untuk melihat sebuah kenyataan yang sedang kau alami, keadaan yang sedang kau jalani. Berdiri dan arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Hiduplah dalam kesepakatan dengan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Allah membuat segala sesuatunya menjadi indah. Dan lihatlah bagaimana Ia memunculkan pelangi setelah air bah. Jangan takut. Apapun yang engkau hadapi dalam hidup ini, kenali Allah dan percaya Ia tidak pernah salah, Ia tidak pernah terlambat untuk menyatakan kasih dan kuasa bagi kita yang percaya.
Dia tahu rindu kita. Dia tahu beban hidup kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu siapa kita. Jangan malu. Karena Yesus tidak pernah malu mengakui kita. Ketika anak yang bungsu itu kembali dengan keadaan compang-camping, terluka, tertolak, letih, begitu banyak permasalahan yang sedang dihadapi. Saat dia kembali kepada Bapa, Bapa tidak sungkan untuk memeluknya, membersihkan, mengenakan jubah yang baru, dan memberikan materai dengan cincin tanda kepemilikan sebagai anak. Hal yang sama saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Seperti rusa yang rindu aliran sungaimu, tinggal dalam bidangnya dekatlah kasih-Mu. Katakan, ungkapkan sebagai permohonan, ungkapkan sebagai sikap hatimu, ungkapkan sebagai seluruh emosimu terhadap Tuhan. Sama Dia saat Dia berkenan untuk ditemui. Hampiri Dia. Haleluya.
terus mau tinggal dalam dekapan kasih. Saya percaya Kau terus mengajarkan bagaimana kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu, karena Kau terlalu mengasihi. Terima kasih. Kami mau duduk diam. Roh Kudus, tolong kami, baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengar pesan firman. Kami diberkati. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita akan dengar firman Tuhan pada siang hari ini. Nanti Bapak Pendeta Indi Setiadi akan menyampaikan firman Tuhan dan juga memperkenalkan dirinya dan juga istrinya. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat undangannya Bapak Gembala Sidang, Bapak Alex, dan juga Ibu Reta dan seluruh pengurus di tempat ini. Ya, sebelumnya saya minta maaf saudara-saudara karena memang baru selesai aja ibadah. Ya, karena sudah level 2. Kalau level 3 kemarin biasanya hanya 1 jam. Tapi pas level 2, wah kita seperti renggang lagi dah. Jadi baru aja kelar, sebentar. Ya itu juga kita potong yang nggak perlu nanti aja. Ya ini saya harus buru-buru gitu ke tempat ini. Ya saudara, hari ini ya saya datang tidak sendirian seperti yang saudara tadi dengar dari Bapak Gembala Sidang Saudara. Ya kalau saya namanya Yudi Setiadi. Ya saya dan istri mengembalakan di Gereja Sidang Jemaat Allah di KFT, saudara, kita tetanggaan. Ya cuma karena memang rencananya kita sedang mau proses proses renovasi, jadi sementara kami pindah di ruko, saudara, di ruko di dekat Mall Taman Palem. Ya jadi jaraknya jadi cukup lebih jauh dari biasanya. Nah sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya dan istri, diperkenalkan istri saya namanya Tanti, ya Tanti Febriantina Tontoi gitu namanya, ya bukan tantri. Kalau tantri kotak. Ya saudara. Nah sebentar kami akan menaikkan sebuah pujian, ya biarlah itu bisa menjadi berkat bagi saudara sekaliannya. Saya undang istri saya untuk maju. Dan hari ini saya juga bawa teman saya, Bapak Herwin, untuk membantu. Pujian yang bukan pujian baru, tapi saya percaya ini bisa menjadi berkat bagi kita sekaliannya. Ya, bagi diambil.
namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin bagi orang percaya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang Tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang sama-sama kita deklarasi. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang
tarik nafas dulu. Emang dari tadi nggak nafas? Haleluya, ya saudara, puji Tuhan. Ya jadi sudah 2 minggu ini setiap Sabtu saudara, saya datang ke sini melatih anak-anak sekolah minggu diminta oleh Bapak Gembala karena anak-anak sekolah minggu mau tampil waktu Paskah gitu ya. Terima kasih. Ya mau tampil di Paskah sekaligus dilatih vokalnya gitu. Nah saudara, jadi sudah 2 minggu ya saya datang ke tempat ini, jadi lumayan jadi pemanasan familiar dengan tempat ini gitu saudara ya. Kalau ujuk-ujuk diundang kan jadi agak bertambah juga nervousnya gitu. Tapi gara-gara 2 gitu yang satu kali ketemu dengan teman saya lama nggak ketemu dia kacamata di belakang tuh, yang sekarang udah gede itu si Jenis tuh ya. Pak Alek. Lama saya tuh dulu tahu-tahu waktu dia masih kecil, ya ikut-ikut di bawah-bawah pelayanan, ya sekarang udah besar juga, udah di sekolah minggu juga ya jadi ya. Lalu kemarin ya saya bertemu juga dengan teman saya yang sudah lama juga, sudah puluhan tahun ya Wan ya. Kita nggak ketemu dan kita bertemu di tempat ini sudah. Jadi menjadikan seperti keluarga sendiri jadinya. Haleluya. Apakah diterima jadi keluarga saudara? Nggak rela gitu. Haleluya. Ya, jadi seperti tema yang diberikan kepada saya, saudaraku, ya bahwa fokus kepada kebenaran temanya, ya tema besarnya fokus kepada kebenaran. Dan seperti juga tadi Bapak Gembala sudah ucapkan di dalam doa terakhirnya tadi, ya di dalam penyembahan kita itu, ya Yohanes 8 ayat 32. Saya akan bacakan untuk saudara, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ya, kebenaran akan memerdekakan kamu. Saudaraku, sudah terlalu banyak orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Mereka tahu kebenaran, tetapi diri mereka memutuskan untuk mereka tidak mau hidup di dalam kebenaran. Saudara, seperti kita tahu bahwa kita sebagai orang dewasa, bahkan kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita paksaan. Betul? Ya, Tuhan gak pernah maksa-maksa kita. Lu udah jadi anak gue, ayo ikut gue. Kalau enggak nanti, enggak gitu saudara. Tuhan memberikan kepada kita tetap free will itu Tuhan kasih. Meskipun firman itu diberitakan, firman itu diperdengarkan lewat para hamba-hambanya, dan tetapi pilihannya datang lagi kepada kita. Kita mau melakukannya atau tidak. Amin. Ya, hari ini ya saya akan berikan judul dari khotbah saya, yaitu kebenarannya, bukan kebenaran sendiri. Kebenarannya bukan kebenaran sendiri. Saudaraku, orang-orang yang dikatakan Kristen atau pengikut Kristus, ya, ketika dia dalam keadaan masih membutuhkan, dalam keadaan gak punya apa-apa, dia penuh dengan penyerahan, dia penuh dengan sehari-harinya selalu bergaul dengan Tuhan, karena dia punya pokok doa supaya dia mengalami pembaruan, supaya dia mengalami terobosan di dalam masalah keuangannya, di dalam masalah rumah tangganya, di dalam masalah pekerjaannya dan sebagainya. Tetapi saudaraku, ada banyak kejadian ketika dia sudah keluar daripada masalah, problema dalam kehidupannya, ketika ekonominya mulai terangkat, ketika dia yang tadinya rumahnya di gang, tetapi sekarang dia buat gang, saudara bayangkan tuh. Ketika dia yang tadinya makan di warteg saja, saudara, nasi dengan tempe, dengan kecap, jadi begitu lahapnya, tetapi dia sekarang punya gerai-gerai makanan. Wow. Ketika dia yang tadinya naik kendaraan harus panas-panasan, naik ojek, lalu kemudian meskipun becek, tapi tetap dia mencari ojek, saudara. Tetap dia semangat gitu. Tetapi sekarang dia mengalami perubahan sampai dia akhirnya memiliki usaha angkutan sendiri. Bayangkan, saudara. Ya, luar biasa tuh. Yang tadinya dia bersusah payah antri minyak. Antri minyak
yang goreng, tetapi sekarang dia bikin antrian karena dia punya SPBU sendiri. Wih, wow, lompatannya. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Dia lebih memilih untuk dia mengikuti kebenarannya sendiri. Padahal dia katanya orang percaya. Padahal dia katanya sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Padahal dia katanya sudah ikut macam-macam seminar-seminar, retreat, wah macam-macam dah pokoknya. Dari masa mudanya sampai dia akhirnya dewasa, sampai dia menikah dan akhirnya mengalami lompatan dalam ekonominya. Tetapi saudaraku, itulah yang terjadi. Ada banyak orang-orang percaya yang lebih memilih untuk hidup dengan kebenarannya sendiri. Di bagian awal-awal ini saudara, coba kita renungkan, coba kita ingat-ingat. Jangan-jangan itu pernah kita lakukan. Jangan-jangan itu pernah kita pilih. Kita melakukan kebenaran kita sendiri, bukan kebenaran firman Allah. Bukan kebenaran firman Allah yang absolut itu, tetapi kita memilih untuk mengikuti kebenaran diri kita sendiri. Kalau kita mau jujur, kita pernah begitu ya. Betul apa betul? Betul ya, setiap kita ya. Tetapi setiap kita yang mau hidup benar, setiap kita yang mau benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Dia, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, lalu kita bertobat kalau kita ada salah, dan kita biarkan Roh-Nya itu menguasai kehidupan kita. Amin. Kita biarkan firman yang kita renungkan itu terjadi atau kita hidupi, menguasai seluruh keberadaan kita. Amin. Bukan diri kita lagi. Itulah seharusnya, saudaraku. Ya, tetapi ya itu dia. Itulah kehidupan saudara. Ada banyak orang-orang yang tadinya begini, kemudian jadi begitu. Ya, ada banyak orang-orang yang tadinya sebelum dia sukses, dia berjanji dan itu kepada hamba Tuhan, kepada gembala sidang, misalnya gitu. Tetapi setelah dia sukses, lupa loh janjinya. Gitu. Ya. Nah, saudara, itulah yang namanya dia lebih memilih kebenaran dirinya sendiri. Saudaraku, di dalam kitab Bilangan, saya mengajak kita semua melihat kitab Bilangan pasal 24. Bilangan pasal 24. Bilangan 24 ayat 12 sampai 13. Bilangan pasal 24 ayat 12 sampai ayat 13, saudara. Sudah ketemu? Bilangan 24 ayat 12 sampai 13. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balaam, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, kemudian memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemampuanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang kukatakan. Haleluya. Saudara, setelah Bileam menyadari kekeliruannya, ya, yang telah diperbuat di hadapan Allah, kemudian dia menyatakan hal ini, saudara. Di dalam ayat 13, saudara, dia menyatakan, di situ dikatakan, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atau kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Sudah. Bukankah kehidupan kita harusnya begitu? Amin. Setuju? Kalau kita sudah bertobat, yang kita lakukan, yang kita pilih untuk kita lakukan, bertindak, berperilaku, berkata-kata, adalah kebenaran dari Tuhan sendiri, bukan kebenaran kita sendiri. Amin. Saudara, dengan teknologi yang ada, kemajuan teknologi yang ada yang kita bisa pegang dalam satu tangan ini, yaitu handphone, gadget, saudara bisa mendapatkan berbagai informasi yang ada, saudara. Dan itu merubah tatanan dunia, dan itu merubah pola pikir manusia. Kebiasaan-kebiasaan mengalami perubahan. Coba saudara sekarang lihat ibu-ibu. Mereka tidak lagi terpukau dengan layangan putus, layangan nyambung dan sebagainya. Kalau mereka sudah ada handphone, saudara,
Itu YouTube bisa ditonton dari pagi sampai malam, saudara. Ya, dan berbagai informasi masuk, berbagai hal masuk. Saudara perhatikan, berbagai informasi yang masuk, yang kita lihat, yang kita baca, tanpa disadari, itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita, akan mempengaruhi pikiran kita, sehingga akhirnya segala keputusan-keputusan yang kita ambil itu bisa terpengaruh dari apa yang masuk, yang sudah terlanjur masuk selama ini, saudara. Ya, jadi betapa pentingnya nasihat guru-guru sekolah minggu itu, ayat hafalan, menghafalkan ayat seperti itu, saudara, itu penting banget. Dan merenungkan firman, pembacaan firman setiap hari penting sekali. Hubungan kita yang terus kita jaga dengan Saat Teduh penting sekali. Kenapa? Karena serangan itu bertubi-tubi. Di luar berita firman, serangannya itu bertubi-tubi. Betul gak? Kalau kita tidak memastikan diri kita untuk kasih terus makanan kepada rohanian kita, habis dah. Akhirnya yang menguasai diri kita adalah hal-hal yang bukan kebenaran daripada Allah itu sendiri. Sehingga gak heran, akhirnya kita lebih memilih keinginan kita sendiri yang terbentuk dari apa yang sudah kita dengar, dari apa yang kita lihat. Kita lahap semua, mau yang benar, mau yang hoax, itu dilahap. Saudara, saya juga boleh dibilang lumayan mengikutilah sosial media, saudara. Saya IG ada, saya TikTok ada, begitu saya lihat begitu. Lalu istri saya mengingatkan kepada saya, ayo hati-hati ya. Itu betul, saudara. Itu betul sekali. Karena kalau tidak, berbagai berita-berita itu, meskipun saya bilang sama istri saya, oh saya hanya melihat berita, ini lagi seru nih. Lagi seru nih, udah hati-hati jangan sampai itu terus-terusan. Itu benar, saudara. Karena kalau kita biarkan berita itu terus kita konsumsi, akhirnya kita pun tanpa kita sadari, kita terbentuk seperti berita yang kita baca itu, saudara. Perhatikan baik-baik, saudara. Kalau kita dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh karena kebenaran, mari kita pastikan kebenaran itu yang menguasai kehidupan kita. Dan harus ada tanda-tandanya, dan harus ada indikatornya. Mari lihat indikatornya, coba sudah cocok belum sama kita semua. Kalau kita dikatakan adalah orang-orang yang merdeka oleh karena kebenaran, saudara. Ya, mari kita lihat, saudara. Ada 3 indikator yang bisa terlihat dalam diri orang-orang percaya jika benar memang kebenaran Allah itu ada di dalam dia. Jika terjadi kebenaran Allah telah menyingkirkan kebenarannya sendiri. Coba kita lihat indikator yang pertama. Yang pertama adalah dia rela untuk disucikan dan dikuduskan dalam Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 11. 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Mari kita lihat sama-sama. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-11. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Saudara, orang yang ada di dalam orang yang memiliki Roh Allah di dalam kehidupannya adalah mereka yang mau dan rela menyerahkan dirinya dibentuk ulang. Diselamatkan sudah pasti dalam nama Yesus Kristus. Lalu kemudian dipenuhi oleh dia, dipenuhi oleh Rohnya. Dia memiliki kerelaan. Kemudian disucikan, dikuduskan oleh dia. Itu awal-awalnya begitu tuh. Kalau ada kebenaran di dalam dirinya, tandanya begitu, indikatornya begitu. Terlihat daripada kerinduannya, terlihat daripada kebiasaannya, daripada omongannya pun kelihatan, saudaraku. Dia tidak lagi mengikuti apa yang menjadi tren. Dia tidak lagi mengikuti omongan-omongan yang sudah menjadi biasa di kalangan anak muda yang sekarang yang biasa kan, yang dianggap biasa, yang dianggap nggak apa-apa, itu ngomongin dogi ya, betul ya? Ngomongin dogi, betul? Manggil temennya itu pakai dogi, meskipun hanya belakangnya. Jing,
seperti tersayat-sayat saya. Langsung saya nengok, buset, ya, wih, bahasa pergaulannya, anjing dibawa-bawa loh, tanpa rasa bersalah gitu, enteng aja. Terus ada temennya lagi yang lain datang, ngomong lagi begitu. Biasanya, lu dari mana aja? Kalau ini, elunya diganti sama dogi. Saya rasa kalau ada dogi di situ tersinggung. Iya, pakai-pakai mulu, dikasih makan enggak. Nah, kalau dia telah rela memberikan dirinya, hidupnya sepenuhnya disucikan oleh Roh Allah, oleh Yesus Kristus sendiri, ada kelihatan perubahannya. Perkataannya, dia nggak ikut-ikutan lagi kebiasaannya. Ya, itu dari hal yang kecil sehari-hari, saudara. Ya, anak-anak muda, apakah engkau ikut-ikutan dengan apa yang sudah dianggap lumrah? Kemudian ada kata-kata yang depannya A juga, ada anjay lah, ada anjrit lah, ada anjir lah, macam-macam, saudara. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu SMA, saudara. Ya, tahun 2020 pertengahan saya sudah nggak ngajar lagi. Wah, itu habis saya permak mereka di sekolah. Sebelum saya ngajar SMP, pada saat saya ngajar SMP, saya melihat anak-anak SMA. Waduh, saya gregetan banget. Ini anak SMP yang dari SD-nya istri saya yang ngajar. Wah, itu kan strength istri saya ngajar. SMP saya terusin, saya strength ngajarnya. Pasti SMA dilepasin. Wah, saya kayak mendidih gitu melihatnya. Akhirnya Tuhan tahu itu, Tuhan menjawab lebih dari yang saya doakan. Tuhan mendengar tuh ya. Lalu akhirnya saya juga ngajar di SMA. Wah, ini di sini nih. Yang tadi saya lihat kalau lagi ibadah, kebiasaan mereka itu ngobrol sendiri. Misalnya pembicara sedang bicara, pada ngobrol sendiri. Mulai saya ngajar, tidak ada. Bisa nggak? Bisa. Yang tadinya mereka, teman-teman saya bilang, nggak usah, mereka udah gede, mereka udah dewasa, mereka udah tahu. Mana tahu? Nggak tahu. Pak Alek berbicara aja, mereka juga bicara sendiri. Kalau udah tahu, mereka akan mendengar. Betul nggak? Udah makin dewasa, katanya udah makin dewasa, dia udah tahu menempatkan diri. Pak Alek sedang berbicara, yang mereka dengar Pak Alek bicara. Kan begitu. Itu namanya menghargai orang, kan gitu. Nah, saudara, pada saat saya ngajar, saya berdiri di depan, sebelum ibadah mulai, saya memastikan tidak ada yang berbicara. Kalau ada yang berbicara, silakan keluar. Dia bilang begitu. Ratusan anak. Penuh lapangan basket tuh. Yang bicara cuma saya sendiri. Tapi bisa tuh. Nah, saudara, itulah buktinya. Ya, ini kita bicara dari sisi anak-anak muda. Anak-anak muda itu kalau misalnya di SMA, tetap harus dikasih tahu, tetap harus dengar firman Tuhan, tetap harus dibentuk oleh firman Tuhan. Yang nggak benar ditegur supaya jadi benar. Jangan dibiarin aja. Gitu, saudara. Itu contoh, saudara ya. Itu contoh. Ya, bahwa kebenaran itu memang harus menguasai sehingga terjadi kemerdekaan di dalam pribadi seseorang itu, saudara. Mereka harus disucikan, dikuduskan, mereka harus diubah, gitu, saudara. Jangan didiamin. Ya. Akhirnya saya dengar, Mas Pandu jadi guru agama, tertib kan ibadahnya? Gitu. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, betapa pentingnya kita semua ya tidak membiarkan diri kita mengalir begitu saja tanpa kebenaran, saudara. Jika kita di dalam diri kita kebenaran sudah menguasai kehidupan kita, yang pertama dia rela untuk disucikan, untuk dikuduskan, untuk diubahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh Roh Allah. Amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri
tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kemudian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Orang yang mau hidup di dalam kebenaran, orang yang penuh dengan kebenaran dalam kehidupannya, dia sudah disucikan, dia sudah dikuduskan, dia diubahkan, saudara. Kecenderungan hatinya yaitu kepada Tuhan. Yang dia kejar yaitu kehendak Tuhan. Yang dia kejar kebenaran Tuhan. Yang kehidupan yang mau dikuasai adalah dari kebenaran firman Tuhan sendiri, bukan yang lain, saudara. Orang-orang yang disucikan, orang-orang yang tahu bahwa kehidupannya itu harus ada kebenaran, makanya dia punya rela mau disucikan dan dikuduskan, karena dia tahu, saudaraku, siapa penguasa hidupnya. Harusnya demikian. Siapa pemberi hidupnya? Ya. Lalu langsung saja yang kedua, indikator yang kedua adalah dia tidak hidup lagi dalam daging, saudara. Orang-orang yang mengatakan kalau kebenaran itu sudah menguasai kehidupannya, dia tidak hidup lagi di dalam daging. Maksudnya gini, kita lihat di dalam Roma 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, bisa saudara mengaminkan itu? Karena saudara adalah milik Kristus. Ya. Kalau saudara sudah dimerdekakan oleh kebenaran itu, saudara tidak hidup lagi di dalam daging. Maksudnya saudara tidak mengikuti lagi kedagingan, saudara mengikuti roh Allah yang sudah ada di dalam hidupmu. Amin. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, ya itu jelas, nyata-nyata hidup, saudaraku. Jika saudara tidak mendengar apa-apa di dalam hatimu, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat kakak rohanimu, lewat orang tuamu mungkin, Roh Kudus langsung secara audible gitu saudara bisa dengar. Jika itu terjadi, saudara nggak bisa dengar apa-apa, ada sesuatu yang salah yang perlu dibereskan, saudara. Karena sesungguhnya Roh Allah itu hidup. Amin. Dia memberikan pesan, dia memberikan awasan, dia ngingetin kita, saudara. Makanya kita harus menjaga persekutuan dengan Tuhan supaya kita peka, supaya kita dengar. Meskipun kita ada di dalam euforia, gitu, ada di dalam kegembiraan, ada di dalam sukacita besar, tetapi pada saat Roh Kudus berbicara, kita pun bisa dengar, saudara. Misalnya dia berbicara lewat pasangan kita, lewat suami kita, lewat istri kita bisa dengar, saudara. Ya. Jadi pastikan, saudaraku, kita tidak hidup lagi dalam daging. Kita hidup mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Orang yang di dalamnya ada Roh Allah adalah mereka yang tidak hidup sebagai seteru salib Kristus. Amin. Seteru atau musuh daripada salib Kristus. Pesan daripada salib Kristus itu adalah kasih yang tiada duanya. Kasih yang sudah mengampunimu. Kasih yang mengasihimu meskipun engkau masih berdosa, tetapi dia mengasihimu. Itulah pesan daripada salib Kristus. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak lagi mengikuti dagingnya untuk dia ikut-ikutan membenci, untuk dia ikut-ikutan nyinyir, saudara. Tetapi dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia saling mengasihi, dia mengikuti, dia ingat hukum yang kedua yang terutama itu, kasihilah sesama manusia. Yang sama tingkatannya, yang sama bobotnya dengan pesan yang pertama, dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Sama, saudaraku. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sama. Derajat itu sama. Dan itu berarti ya kita harus melakukannya. Amin. Ya, jadi ayo kita lebih waspada lagi. Ayo kita lebih alert lagi, saudara. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Jangan sampai ada hal-hal yang bukan daripada Tuhan
hidup lagi. Jangan sampai daging itu hidup lagi, saudaraku. Bukan berarti saudara gak boleh punya hobi. Saudara tahu gak hobi saya apa? Yang lagi nyanyi itu pasti. Yang lagi berlangsung nih. MotoGP gitu ya. Ya itu saya hobi tuh. Ya saya hobi. Tetapi oleh karena kebenaran yang sudah saya ketahui dan menguasai kehidupan saya, perlahan-lahan tapi pasti hal-hal kedagingan itu yang bukan kehendak Tuhan itu harus dikikis, harus dipangkas. Saya datang kemarin waktu ngajar, Pak Alek bisa lihat, ya Pak Alek bisa lihat saya naik Honda Beat. Dulu saya mana mau naik Honda Beat. Itu merek ya. Emang saya sponsori. Naik skuter kayak gitu, mana mau saudara. Bukan sombong, bukan, tapi karena hobi gitu. Hobinya ya yang gede-gede. Tetapi oleh karena kebenaran itu sudah menguasai kehidupan saya, kedagingan itu lama-lama saya lepasin. Dulu gajinya habis buat modifikasi motor. Modifikasi bukan tampang, bukan saudara, tetapi supaya jarumnya mentok, tok, terus putus. Wih, motor gue kencang. Ya. Makanya nggak heran 2010 kaki saya patah nih, yang kiri. Ya, paha sini. Ya, sempat dibawa ke sini. Apa? Timbangan ya. Oh, timbang rasa. Sempat dibawa ke timbang rasa, saudara. Lalu mereka bilang, kalau mau cepet saya nggak sanggup Pak. Karena Bapak, main fisiknya saya bilang. Karena Bapak gede gitu, main fisik nih gitu. Enggak Pak, bukan gitu. Suami saya juga di dokter Pak. Suaminya di dokter, operasi juga di dokter. Oh ya sudah. Ya, akhirnya saya ditangani di rumah sakit di daerah Kulit sana. Ya, dipasang plat. Ya, setahun dicabut, dibuka lagi. Nah sekarang sudah normal saudara. Hobinya apa? Hobi saya lagi ada yang bisa nebak kan? Basket saudara. Saya dulu adalah pelatih basket juga. Tahu Iwan masih ingat gak ya? Masih ya? Saya dulu gak suka basket ya. Saya juga dulu tim basket saudara waktu di sekolahan. Sampai saya dibilang cabut basket. Waduh, dulu istilah itu tuh. Kenapa? Karena saking sukanya. Tetapi lama-lama sudah saya tinggalkan. Ya. Tapi kalau untuk melatih basketnya sih boleh aja sih. Gitu. Itu. Kalau saya ada SIM-nya, saya mau latih. Gitu. Nah saudara, jadi apa yang ada di dalam diri kita, kesenangan bukan berarti nggak boleh, tapi kita bisa mengontrolnya, kita bisa mengendalikannya, kita bisa memilahnya mana yang perlu, mana yang enggak. Gitu loh. Ya udah, suka nih MotoGP nih, bukan berarti kamu nggak boleh nonton, tidak boleh, itu gak kudus. Apaan sih? Jadi begitu. Itu kedagingan, gitu ya. Makan juga buat daging tuh, gitu ya. Nyanyi, suruh nyanyi, misalnya nyanyi lagu apa yang sudah suka, lagu si Tulus sekarang ya, yang hati-hati di jalan tuh apa itu ya. Wah. Nah, terus saudara nyanyi, ada teman bilang, itu lagu dunia tuh. Lu di mana soal kamu? Kadang-kadang orang Kristen sudah begitu, saudara. Ya. Yang tepat gini, yang tepat lagu sekuler gitu. Kalau kita bilang duniawi, rohani duniawi, kayaknya gimana gitu ya. Yang lagu sekuler itu gitu. Saudara, Tuhan tidak mementingkan hal-hal yang kulit seperti itu, hal-hal luar kayak gitu, saudaraku. Tuhan yang terpenting adalah kehidupanmu benar-benar dimerdekakan, kehidupanmu benar-benar dikuasai oleh kebenaran. Engkau tahu memilih yang mana yang benar, mana yang tidak. Ya, engkau tahu benar-benar ini sesuai dengan kehendak Allah, yang memuliakan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Saudara lakukan, itu benar, saudara. Itu memuliakan Tuhan. Repot saudara kalau dibilang namanya di duniawi apa segala macam, orang kerja juga nggak boleh dong gitu. Jadi ada pemahaman yang nanti
tentu saudara sudah diajar oleh Bapak Kepala Sidang, ya. Tetapi itulah, mari saudara, mari kita pastikan kehidupan kita jangan lagi dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan, tapi biarlah Roh Allah, keinginan Tuhan, karena kebenaran yang ada dalam diri kita itu menguasai kita. Kerinduan kita, kecintaan kita kepada Tuhan itu harus lebih besar, harus dinyatakan, harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya untuk didengar, tetapi biarlah kita semua jadi pelaku firman. Kita mulai, yang tadinya kita cuek, kita nggak cuek lagi. Ada ngelihat sampah, kita ambil, lalu kita taruh di tempatnya. Begitu saudaraku. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai orang percaya disalah-salahin ini nih, gara-gara orang Kristen nih. Jadi akhirnya bumi kita gundul nih. Oh, kok orang Kristen? Iya itu. Saudara lihat kan ya, padahal kita semua diperintah untuk mengelola, tetapi mereka memplesetkannya di dalam yang pertama itu. Kuasailah, taklukkanlah gitu, saudaraku. Karena kan nggak gitu. Kita juga semua tahu bahwa kita semua dikasih tanggung jawab, dia untuk merawat, untuk mengelola dengan baik. Ya, jadi kalau yang namanya kita melakukan kehendak Allah, bukan hanya yang berhubungan dengan yang gereja ini, saudara, tapi di rumah, di toko, di perusahaan saudara, di kantor. Nah, saudara harus memperlihatkan itu. Amin. Saat semua yang lain bilang, aduh susah, mengeluh terus, sungut-sungut terus, apa saudara-saudara layak itu sungut-sungut lagi? Saudara, kalau kebenaran menguasai saudara-saudara, nggak ikutan sungut-sungut lagi, saudara. Saudara bisa tenang. Ya, saudara bisa tenang. Saudara bisa katakan, udah jangan sungut-sungut kok, udah jangan sungut-sungut sih. Semua sudah Tuhan atur. Lakukan aja bagian kita, misalnya gitu. Nanti Tuhan berkati kok, nanti Tuhan datangkan kok. Ya, saudara. Jangan kita ikut-ikutan, iya ya, iya emang dasar. Begini tuh, iya pemerintah tuh, wah emang tuh. Pas ketemu lagi dengan si B, pemerintah kita bagus, iya pemerintah kita bagus. Saudaraku, ayo kita bereskan kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, dia akan hidup, tetapi bukan dia lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia. Amin. Ya, jadi lebih ditekankan lagi. Galatia 2 ayat 20, sebuah firman Tuhan yang terkenal banget, mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus mengambil keputusan yang luar biasa. Dia meninggalkan semua kemegahannya, dia meninggalkan semua namanya, nama harumnya, untuk dia mengikuti kehendak Allah. Yang hidupnya bukan dia lagi. Bahkan sampai dia bilang, kalau aku mati, kalau kamu hidup untuk Kristus mati adalah keuntungan. Orang yang sudah dikuasai kebenaran, orang yang kedagingannya sudah disingkirkan, hidup oleh Roh, saudaraku, dia akan benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara tentunya masih ingat Stefanus, bukan? Tokoh Alkitab yang luar biasa ya. Stefanus, saudara, dia martir yang pertama, dia mati syahid oleh karena imannya. Dia tetap tenang, saudara. Meskipun dia menghadapi orang-orang yang mencaci maki dia, seperti dia di sidang dari depan umum, tetapi dia tetap tenang. Meskipun kematian ada di depan matanya, nyawa taruhannya, tetapi dia tetap tenang karena dia tahu mati adalah keuntungan di dalam Tuhan. Hidupnya bukan dia lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam diri. Amin. Mari kita berkaca kepada firman. Mari kita renungkan baik-baik kebenaran firman, agar kebenaran yang kita pegang, agar kebenaran yang menguasai hidup kita
bukan kebenaran diri kita sendiri lagi, tetapi kebenarannya yang mutlak, kebenaran daripada Allah sendiri yang akan memerdekakan seluruh wilayah kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Saudara, kita semuanya sedang menuju kesempurnaan, terus disempurnakan, terus kita disempurnakan, terus kita disempurnakan, karena Bapa kita adalah sempurna. Ya. Kau begitu sempurna, ya. Tuhan maksudnya. Kita pun harus sempurna. Firman Tuhan ada kan ya? Matius 5 ayat 48. Ya. Jadi mari kita kejar itu, dan saudara akan benar-benar menikmati apa yang namanya damai sejahtera daripada Tuhan, apa yang namanya ketenangan di dalam Tuhan, apa yang namanya sukacita di dalam Tuhan. Saudara, jika saudara hidup di dalam Tuhan, masih sasarannya adalah supaya jadi kaya, supaya saudara diberkati berlimpah-limpah, berarti kebenaran belum memerdekakan saudara. Berarti itu kebenaran diri sendiri, saudara. Karena sesungguhnya yang Tuhan kehendaki adalah bukan kekayaan secara jasmani, bukan kekayaan duniawi, tetapi kekayaan rohani mula yang dipandang oleh Tuhan, yang dicatat terus oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga pada saat di hari terakhir, pada saat pengadilan itu, engkau menghadap, Tuhan sudah bilang, aduh, aku sudah tunggu-tunggu engkau nih. Aku senang sekali gitu. Jangan pada saat engkau mau nyampe ke depan Tuhan, Tuhan udah memalingkan wajah. Tuhan, Tuhan, ini aku loh. Ada yang manggil, ada yang manggil. Tikus ya. Saudaraku, kalau kita boleh mengejar terus perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan memastikan kebenaran itu menguasai kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Kami rindu kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh menguasai hidup kami. Kami rindu apa yang dikatakan firman itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau mengalaminya Tuhan. Kami mau sampai pada titik itu Tuhan. Bukan saja kami bisa kagum terhadap perubahan seseorang, terhadap kesaksian-kesaksian orang, tetapi hidup kami masih seperti ini. Tetapi biarlah kehidupan kami Tuhan yang mengalami perubahan sungguh-sungguh. Tilik kami, periksa kami, selidiki sampai jauh ke dalam hati pikiran kami. Jika ada hal-hal yang bukan daripada Tuhan, dari tradisi nenek moyang, pikiran-pikiran dari orang-orang di luar, kebenaran-kebenaran yang bukan daripada Tuhan, yang perlu disingkirkan, Tuhan lakukan. Biarlah hanya kebenaran daripada firman saja yang menguasai kami. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, mari kita bagi berdiri. Selidiki aku. Oh, angkat tanganmu bersama di hadapan Tuhan, di hadapan kami. Selidiki kami Bapa. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada
darah datang pada dia. Ya, rohnya bekerja, mendidik hatimu sekarang. Sehingga berbagai hal yang masih tersembunyi, yang kau sembunyikan atau yang kau tidak sadari, Tuhan akan bereskan. Tuhan akan pulihkan. Sehingga kebenaran daripada Tuhan sendiri menguasai hidupmu. Dan apapun yang terjadi dalam hidup engkau terus berjuang karena Tuhan bersama dirimu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Katakan telah kulihat. Telah kulihat kebaikan. Mari katakan bersama-sama sebagai pengucapan syukur kita kepada Dia. Pengagungan kita kepada Tuhan. Sungguh kami bangga dan kami memiliki Kau Tuhan. Ku berjuang sampai kepada kita. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah sampai akhirnya kau dapati tetap setia. Kau dapati tetap setia. Sekali lagi katakan, tapi aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Haleluya. Roh Kudus, sama selesai berbicara. Sekarang biarlah Kau Tuhan berkarya, membentuk langsungnya kehidupan jemaatmu di tempat ini. Agar didedikasikan kehidupan mereka di nama Kau Tuhan. Agar kehidupan mereka boleh layak berkenan kepada Kau, mengharumkan nama-Mu di dalam sepanjang hidup mereka. Ini mereka Tuhan, pakai mereka jemaat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia dan akan terjadi sesuai dengan maksud tujuan Tuhan kepada kami masing-masing di dalam waktu yang sudah Kau tentukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua berterima kasih, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Silakan duduk, oleh sumber kami saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Terima kasih namanya Bapak Pendeta Yudi Setiadi bersama dengan istri Bu Tanti. Terima kasih pelayanannya, memberkati juga hambanya yang sudah mainkan musik. Ya, puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur hingga siang hari ini kita semua sehat, kuat, dan diberkati Tuhan dengan semua kebaikannya. Amin. Oleh sebab itu biarlah kita senantiasa setia untuk datang menghampiri Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan penuh syukur kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kita dari hari ke hari. Apapun yang sedang kita alami, kita percaya jika kita tinggal setia dengan Tuhan, maka tangan Tuhan yang perkasa akan terus membela, menolong, dan memberkati kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ya, saya dengan Pak Yudi itu kenalnya dari kecil. Ya, papanya adalah guru sekolah minggu saya. Ya, dan bapaknya jadi pimpinan remaja ketika saya jadi jemaat remaja
tapi sempat terhilang karena ternyata diungsikan di rumah neneknya karena sekolah di 63. Saya lama gak ketemu waktu. Iya, udah lama gak ketemu, lalu terus dengan sekolah kitab, lalu gak lama menikah. Jadi interaksi di gereja lokal khususnya di Jakarta